Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pembelajaran PKN kelas 8. Untuk berikutnya, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh yang mengemukakan teori perjanjian masyarakat. Yang pertama, Thomas Hobbes. Menurut pendapatnya, pada awalnya negara dalam keadaan kacau balau, sehingga timbul rasa takut di antara warga. Kemudian mereka menyadari semua itu, timbul kesadaran warga bahwa untuk menghilangkan kekacauan tersebut perlu sebuah wadah atau negara, dan ada yang dipimpin. Oleh karena itu, seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Kemudian yang berikutnya, menurut John Locke, menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia atau warga negara harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui dua hal. Yang pertama, Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Kalau di Indonesia dulu 1928 ada Sumpah Pemuda, itu masyarakat sudah bertekad untuk membentuk satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Kemudian Pactum Subjektionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian yang selanjutnya, menurut J.J. Rousseau, menurut pendapatnya setelah individu menyerahkan hak-haknya kepada negara atau penguasa yang diberikan mandat oleh rakyat, harus melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penguasa dibentuk berdasarkan kehendak rakyat. Hal ini melahirkan sebuah negara demokrasi. Kemudian yang selanjutnya yang menurut saya sangat menarik itu menurut teori Montesquieu. Ini pada seorang ahli dari Prancis. Kekuasaan itu harus dipisahkan atau separation of power. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kalau di Indonesia, legislatif itu adalah DPR. Kemudian, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kalau di negara Indonesia itu presiden. Kemudian kekuasaan yudikatif, kekuasaan ini untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Di kita ada kementeriannya, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terima kasih kepada siswa-siswi MTS Madyatul Ulum yang telah menyaksikan video kali ini.